jalur ini selain dipergunakan untuk transportasi masyarakat pada waktu itu, juga dipergunakan untuk transportasi makhluk astral. Ketika pembangunannya itu sendiri, kemudian banyak menelan korban jiwa. Kerajaan yang di sini itu minta hiburan di alam sana. Ini ya yang akhirnya dijadikan tumbal atau persembahan untuk memperlancar pembangunan jadi. Halo Sobat Javanica dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi bareng kita berdua di tayangan Gerbang Antar Dimensi Kisah Tanah Jawa. Dan pada malam hari ini kita akan mengajak Sobat Javanica semuanya, Tuan dan Nyonya, untuk time travel era-era kolonial. Ya, awal abad ke-20. Ini kita satu rangkaian melanjutkan Jawa Berkalung Besi yang kedua, sequel yang kedua. Sequel. Iya. Dan diucapkan terima kasih banyak kepada PT Kereta Api Daop 5 Purwokerto yang sudah memberikan izin kami untuk hari ini syuting dan mengambil gambar di sini. Dalam hal ini kita juga mempersembahkan kepada 154 Jawa Berkalung Besi dan 76 tahun Kereta Api Indonesia. Oke, jadi Sobat Javanica yang suka dengan kereta atau relevan, ya, malam hari ini akan lebih senang karena kita juga mau mengunjungi situs jembatan kereta api lama ya Om. Iya. Yang ini melintasi sebuah sungai besar di Jawa Tengah. Di sini kita ada di Kali Serayu. Kali Serayu itu dari kata Siro Ayu. Siro Ayu. Ya. Ya, karena zaman dahulu ada suatu cerita Alkisah nih, pengantarnya. Ada seorang bidadari perempuan yang cantik mandi di sungai. Kemudian ada seorang jejaka tampan waktu itu memujinya. Siro Ayu, artinya kamu cantik. Sehingga sungai ini menjadi Serayu. Ya. Oke, teman-teman Javanica, nanti akan kita mendekat langsung ke situsnya ya Om. Iya. Kemudian kita akan menceritakan ada apa di sana. Karena pada waktu itu rel ini masih aktif ya. Sekarang sudah nggak aktif, cuman bergeser sebelahnya. Iya. Oke. Teman, ikuti terus kami berdua. Iya, saya sudah nggak sabar. Dua rel wisnya meronta-ronta. Iya, Mas. Ya, Sobat Javanica semuanya. Jadi pada masa itu ya Om, sebelum ada pesawat terbang kemudian kendaraan pribadi, kereta api ini pernah jadi kendaraan yang sangat berjaya di Jawa, gitu Om. Iya, benar. Kemudian penumpang keretanya itu apa semua orang bisa naik atau memang orang-orang khusus saja pada awalnya? Iya, ini sebenarnya kita coba review ya dari episode Jawa Berkalung Besi yang pertama, bahwasanya kereta api itu memang sudah diajukan di Parlemen Negeri Belanda waktu itu pada tahun 1840. Ya, karena menilik dari ketika Jawa waktu itu sudah menjalankan revolusi industri, di mana banyaknya pabrik gula dan jalur De Grote Postweg atau jalur Dendels sudah dianggap tidak efektif, sehingga pada tahun 1850-an disetujui. Ya, kemudian diputuskan salah satu solusi tepat adalah dibuatkan transportasi baru.
yaitu kereta api. Kereta api. Ya, sehingga pada tanggal 17 Juni tahun 1864 pencangkulan pertama itu terjadi di Semarang waktu itu oleh Tuan Gubernur Jan Wild Ludolf Anne Jan Wild van de Bijl. Oke. Ya, waktu itu dilakukan itu, dan pada tanggal 10 Agustus 1867 sebuah transportasi pertama meluncur dari Semarang, Alas Tua, Brumbung sampai dengan Tanggung yang ada di Grobogan. Stasiun-stasiun lama ya? Awal, yaitu adalah sarana kereta api. Oke. Sehingga pada hari itu, pada hari Sabtu pagi, tanggal 10 Agustus 1867 ditetapkan sebagai kereta api meluncur pertama di Tanah Jawa, atau ini tepat kemarin tanggal 10 Agustus tahun 2021. Ini ya peringatan hari perkereta apian di Tanah Jawa, dan di Nusantara. Oke. Jadi tepatnya 154 tahun Jawa berkalung besi, sesuai dengan salah satu serat Jongko Joyoboyo yang diramal, yang ditulis waktu itu oleh Si Aji Jayabaya. Jawa berkalungan besi. Iya. Ini sudah jam berapa, saya lihat dulu mesti. Ini ada logonya kereta api. Jadi ini selalu saya bawa untuk kereta api. Ya, terus di awal itu sarana transportasi kereta api lebih diutamakan atau lebih diperuntukkan untuk angkutan barang. Komoditi kayak gulanya tadi ya? Ya, salah satunya gula, kemudian yang kedua adalah hasil bumi. Dan dalam perizinannya itu memang dari Jakarta itu ke Surabaya lewat Jogja waktu itu. Tetapi kemudian disetujui adalah dari Semarang ke Forstenlanden. Ini daerah Jogja dan Solo. Iya, kerajaan. Kerajaan, iya, karena memang selain mendapatkan dukungan dari pribumi Piyayi waktu itu, banyak juga yang menyewakan tanah, sistem sewa tanah, dan juga dapat menembus beberapa daerah-daerah pedalaman di Tanah Jawa waktu itu, salah satunya Jogja dan Solo. Karena melihat memang di situ banyaknya komoditas yang bisa diangkut. Karena perlu kita ketahui, Karesidenan Surakarta sendiri di bawah Kasunanan Surakarta memiliki lebih dari 16 pabrik gula. Di Jogja sendiri memiliki lebih dari 17 pabrik gula. Ya, jadi gini Mas Di. Iya. Waktu itu karena diperuntukkan untuk barang, sehingga pemerintah kolonial akhirnya juga melihat-lihat untuk penumpang orang gitu. Ada potensinya ya, buat ngangkut orang juga. Iya, karena waktu itu yang diutamakan adalah Anemir. Anemir itu pegawai negeri. Itu dibagi menjadi 3 kemudian. Ada kelas 1 atau the eerste klasse yang ditujukan hanya untuk orang Eropa ataupun pribumi Piyayi. Jadi para pribumi Ningrat waktu itu. Kemudian tweede klasse yang diperuntukkan untuk kelas kedua atau kelas bisnis, dan derde klasse atau kelas 3 untuk orang umum gitu. Nah, lantas dari semua ini kemudian jalur kereta api ini semakin berkembang dan semakin berkembang. Lantas karena mengalami banyak masalah, mengalami kendala-kendala juga dalam meneruskan pembangunannya, sehingga akhirnya pemerintah kolonial Belanda turun membuka satu perusahaan negara, yaitu Staatspoorwegen atau perusahaan perkeretaapian negara waktu itu. Oke, kemudian Om, kalau misalnya kan saya suka lihat ini foto-foto zaman dulu. Iya. Kalau orang yang ada di stasiun itu biasanya kan pakaiannya ini kayak yang ini, umum, kayak saya ini menir, kemudian demang-demang dan sebagainya. Berarti memang yang apa ya, yang jadi customer pada masanya ya memang kelas itu ya? Iya, jadi kalau ini yang kita pakai ya, kalau saya ini kan jas tutup yang diperuntukkan untuk Anemir atau untuk pegawai negeri waktu itu, dan ada sedikit modifikasi itu untuk pribumi Piyayi gitu. Jadi kalau mungkin saya di bagian office-nya atau di bagian kantor dalam bahasa Belanda, Mas D ini contohnya waktu itu ya bisa untuk Pak Sep kepala stasiun gitu, yang dijabat oleh orang pribumi tapi ada pendidikan dan ada jabatan. Gitu. Kemudian ini berkembang semua sehingga di Tanah Jawa ini ada lebih dari 18 perusahaan atau maskapai kereta api waktu itu. Dan tempat di mana kita berdiri sekarang itu ada di dekat dengan bantaran Sungai Serayu. Waktu itu dibangun pada tahun kisaran 1914 hingga 1917. 105 tahun. Nah, ini akan kita coba bedah ya. Kita mulai mengkerucut. Kenapa kita datangi di sini? Karena ini kita pilih salah satu jembatan yang bersejarah. Dan
Jembatan yang ada di belakang kita ini itu dibangunnya mulai pada tahun 1916 hingga 1917, lalu mengalami beberapa peristiwa-peristiwa. Jadi pada tahun 1942, 1972, 1995, dan terakhir 2019. Sebelum keberadaannya digantikan dengan jembatan baru yang ada di sebelah. Ya, itu salah satu bagian dari proyek double track jalur lintas selatan Jawa. Oke. Ya. Nah, jalur ini itu sebenarnya nanti akan kita bahas di bawah karena pernah ditulis di apa Mas Di? Buku Kisah Tanah Jawa yang pertama seperti Ya. itu. Nah, ini kita mulai untuk kajian teknis dulu. Jadi ini pada tahun 1916, 1917 itu periode konstruksi. Waktu itu menggunakan rusuk atas, ini disebutnya rasuk atas baja, struktur baja rasuk atas. Harman Mas namanya. Harman. Ya, tekniknya namanya struktur baja rasuk atas metode Harman. Itu di era kolonial. Dengan panjang bentang kalau kita lihat ini 10, 60, 90, 25 meter. Ini pangkalnya paling ujung pondasi yang paling ujung. Nah, ini kalau kita lihat, ini ada pilar pertama, ini ada pilar kedua. Oh iya. Nah, ini yang gede-gede nih, yang pernah ditulis. Pilar 3, pilar 4, pilar 5, sampai pilar 6. Nah, setiap ini itu kan ada namanya, ada gelagar, kemudian juga ada bentang panjangnya. Dalam pembangunannya sendiri juga tentunya mengalami beberapa masalah teknis. Karena jalur ini memang ditakuti oleh Stadsporwegen waktu itu. Karena apa? Pertama, gangguan secara alam. Karena Sungai Serayu dulu kita bayangkan sampai sini lebarnya. Karena ini mengalami pendangkalan dan juga dekomposisi dari struktur samping sungai. Dan ini mau dibuat jembatan kereta dengan teknologi waktu itu. Sehingga ada kendala tidak hanya itu, karena di tepat di tengah sana juga ada kerajaan gaib. Ya, ini akan kita detailkan nanti di bawah seperti apa. Terus pada tahun 1942 ketika terjadi Perang Dunia Kedua, di sini pernah dibom Mas Di. Jika jembatan ini rusak dan diperbarui setelah 1 tahun kemudian, jadi di era Nippon 1943. Ya, sampai tahun 2019 ini dinonaktifkan dan berpindah di jembatan yang baru. Nah, teman-teman Javanica semuanya, kita tahu ya Om, jalur kereta api ini mewarnai peradaban di Tanah Jawa. Dan setiap pembangunannya diwarnai dengan mitos-mitosnya sendiri. Ini untuk fisika teknik sipil sudah oke, ilmu sejarah sudah oke, yang ditunggu-tunggu metafisika teknik. Ya, bagaimana waktu itu insinyur-insinyur Stadsporwegen dan juga para mandor-mandor pribumi waktu itu mengakalinya biar proyek ini selesai seperti apa. Dan mungkin kejadian-kejadian yang mewarnai pada waktu itu ya. Iya, seperti apa? Jadi tetap tunggu kami. Kita akan pindah ke sana. Yuk teman-teman, mari Om. Ya, menir jauh. Kita udah sampai di bawah jembatan. Om Hao, teman-teman Javanica semuanya. Kalau kita lihat di sini ada 2 jembatan ya Om. Yang sebelah kanan yang baru, kemudian yang sebelah kiri yang lama. Cuman kalau kita lihat semuanya sama-sama kokoh. Kalau kita bayangkan yang sebelah kanan yang baru pasti bangunnya lebih cepat dan lebih banyak fasilitasnya dan lebih gampang. Tapi bagaimana dengan yang sebelah kiri? Yang jembatan lama ya. Jadi begini Mas Dis. Pada dahulu Stadsporwegen itu sebenarnya menghindari jalur di sini. Sebelumnya kita sebutkan bahwasannya struktur dan topografis lingkungannya memang susah. Dan ini disebut dengan daerah sini ya Mas ya. Itu disebut dengan Veerwegen. Veer itu 4. Wegen itu jalan. Jadi ada 4 jalan di sini. Pertama, jalan kereta api milik Stadsporwegen. Kemudian kalau kita sebelumnya kita bahas ada lebih dari 18 ya di Tanah Jawa. Di Kebasan sendiri itu juga lalui jalur SDS. Apa itu? Kepanjangan dari Srayudal Stoomtram Maskapai. Jadi ada perbedaan. Kalau spur itu pertama dia untuk jarak jauh, jarak panjang. Lokonya loko berat. Kalau Stoomtram itu uap, tram uap itu jarak-jarak pendek dan loko-lokonya loko ringan. Yang ketiga adalah jalan biasa atau jalan provinsi yang sekarang masih berfungsi yang ada di sebelah sana ya. Yang keempat nih Mas, itu jalan air yaitu Kali Serayu sendiri. Nah,
ini permasalahannya. Ketika membangun ini itu kan yang ditakuti oleh insinyur waktu itu, Stadsverwegen waktu itu yang ditakuti bahwasanya arusnya ini sangat kuat dan dalam, serta menurut beberapa orang lokal di sini melintasi sebuah kerajaan gaib yang ada di tengah sana. Jalur ini selain dipergunakan untuk transportasi masyarakat pada waktu itu, juga dipergunakan untuk transportasi makhluk astral. Yang jelas dua itu, karena menuju beberapa daerah melintasi sini, sehingga entitas-entitas gaib yang melintas itu luar biasa, Mas. Ketika pembangunannya itu sendiri, kemudian sering mengalami kecelakaan-kecelakaan kerja. Salah satunya banyak menelan korban jiwa waktu pembangunan pilar yang ada di tengah itu. Karena tiba-tiba debit naik, banjir, walaupun posisi pembangunannya waktu itu saat musim kemarau gitu, Mas Di. Itu, iya. Nah, pernah ditulis, Mas Di juga pernah gambar. Iya. Mungkin secara residual energi, saya bantu, Mas, Oke. untuk melihat di sebelah tengah sana. Agak ke sana, ini pilar pertama, pilar kedua, kira-kira di situ mendapatkan gambaran apa? Gimana Oke. ya? Udah, siap. Oke, kalau Yuk. sudah dapat gambarannya langsung cerita ke Oke. saya, ceritakan ke Javanika. Oke. Oke, Mas Di, kembali bercerita, memberikan penghormatan. Oke. Baik, Omo, teman-teman Javanika semuanya, barusan kan ya tipis-tipis. Sebenarnya saya mau mencocokkan sih, Om, apa yang dulu pernah kita tulis, kita gambar dan kita ceritakan di buku yang pertama, Kisah Tanah Jawa, bahwasanya di sini pernah ada proyek yang mengundang kayak seni tari lengger seperti itu. Kemudian lenggernya dia nggak tahu apa-apa, dia pentas seperti biasa dan nggak ada feeling apa-apa juga ya. Ada penarinya lebih dari satu dan itu mudah-mudah. Mudah-mudah kan, penarinya mudah-mudah. Yang nonton itu nggak kayak pagelaran biasa, ada panggung kemudian ada yang nonton di sekitar, tapi yang nonton kayak di atasnya gitu. Iya, nonton lewat seperti di bawah gini. Iya. Dan jadi itu yang ini ya, yang akhirnya dijadikan dalam tanda kutip tumbal atau persembahan untuk memperlancar pembangunan kayak gitu. Iya, seperti itu, Mas Di. Jadi dibangun kalau kita untuk pembangunan PL cap ataupun pondasi dalam sebuah jembatan itu pasti akan kita cari waktu air sungainya surut. Jadi sewaktu kemarau, musim kemarau. Lantas di sini tidak seperti menggenang seperti ini waktu itu pada tahun 1915, 1916, 1917 tidak menggenang seperti ini. Terus ke sana masih bisa jalan. Jadi pakai seperti papan kalau ke jalan ke sana. Terus dibendung agar airan air itu tidak terkena di bagian utama. Kemudian ada penggalian. Saat penggalian itu kanan kirinya juga ada seperti bedeng-bedeng itu untuk pekerja. Iya, memang udah disiapkan ya. Iya. Ketika berhasil, waktu itu berhasil, kemudian atas rekomendasi dan konsultan metafisika antara pribumi ya, dalam arti ini saya lihat seperti mandor EO-nya lah, Mas, untuk ngurusin ini. Kemudian kerajaan yang di sini itu minta hiburan di alam sana. Oh, berarti yang minta itu bukan pekerjanya untuk disenengin atau? Iya, jadi memang ada seperti festival-festival seperti itu sering. Jadi ketika ini peresmian pun ya. Lantas memang yang saya tangkap meneruskan menambahi cerita dari Mas D, ketika itu sudah berlangsung gini-gini, sudah berlangsung malam, tangga itu diambil. Lantas kemudian, mohon maaf ya, dilakukan cor dari atas sehingga tertimbun hidup-hidup di sini. Terus terkadang di malam-malam tertentu masih terdengar suara-suara seperti itu, seperti ada pagelaran di sini, suara-suara gending ya, gamelan gitu ya, sampai hari ini gitu. Karena yang tadi coba kita rasakan, saya rasakan juga itu memang blok untuk pagelaran itu bentuknya memang sudah bentuk konstruksi gitu. Iya. Ada besi-besinya, jadi seperti tinggal nanem gitu saja sudah disiapkan seperti itu. Kalau pada waktu itu ketika ada pembangunan apapun, misalnya jalan atau rel dan sebagainya, emang wajar ini ya kalau ngundang lengger, ngundang pagelaran ini memang hal yang wajar berarti. Iya. Berarti emang nggak ada kecurigaan. Iya.
Karena waktu itu memang tuan-tuan Belanda ya, baik Tuan Menir ataupun ofisir-ofisir Belanda, insinyur-insinyur itu suka hiburan-hiburan lokal seperti itu Mas. Dan sebenarnya waktu itu laris dan tidak tahu ada niat-niat jahat seperti itu gitu, yang kemudian dibawa ke sini gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang itu ya Mas ya, di lintas antara Cirebon, Purwokerto sampai dengan Kroya yang dibangun pada tahun 1916 hingga 1917 itu ada mahakarya bidang konstruksi lain Mas, selain jembatan. Apa itu? Dan ini baru pertama kali boleh dibilang kita mengunjunginya selama kisah Tanah Jawa. Apa itu? Yaitu terowongan kereta api. Nah, kalau bicara jembatan, kemudian tadi Om menyebutkan ada terowongan, itu semua kan sebenarnya sudah kita tuliskan di buku ya, pernah kita tulis, pernah kita ulas. Tapi kayak kita tuh ditarik untuk yuk datang ke sini, udah datang ke sini, yang sini belum loh. Pingin. Terus, nah, kayak gitu. Emang benar kayak gitu nggak sih? Iya, seperti itu. Dan di daerah sini ya, itu jelas dihubungkan dua terowongan. Pertama di bagian selatan itu ada terowongan ke Basen. Kemudian di bagian utara itu ada terowongan Notok, Mas. Dan di Daop 5 Purwokerto ini masih ada satu terowongan lagi, terowongan ijo di Rawokele, Ngombong, Kebumen. Ya, tapi biar penasaran kita akan kemana dari 3 nama itu ya, nanti akan kita kunjungi, akan kita kupas di sana. Iya. Ya, ceritanya seperti apa. Oke, teman-teman Javanica, tetap ikutin kita. Tadi kita sudah membahas jembatan, kita mau diajak untuk masuk ke terowongan, terowongan masa lalu ini. Iya. Oke, yuk teman-teman. Sana. Oke, Menir. Sobat Javanica semuanya, kita sudah berada di depan terowongan. Ini terowongan kereta api zaman dulu, hari ini sudah nggak aktif ya Om. Dan kalau dari bangunannya ini khas bangunan kolonial. Ini namanya terowongan Notok. Ini bagian satu dari 13 terowongan yang ada di Tanah Jawa dan satu bagian dari 19 terowongan yang ada di Indonesia. Semenjak tahun 2019 perannya sudah terganti dengan terowongan yang baru. Ya, jadi di sebelah sana ada terowongan Notok baru, Mas. Kalau kita lihat di sana ada tahunnya ya 1915 yang dibawa berhenti beroperasi itu di bulan Februari 2019. Ya, ini baru pertama kita kunjungi. Nanti yang lainnya ini ngundang ya. Ya, nanti semoga dapat restu dari pemilik asetnya. Kita bisa nerusi sejarahnya satu-satu. Amin. Pasti ya. Nah, ini kita pilih salah satunya karena ini menyimpan sejarah. Ya, kalau kita lihat tahunnya, ini dibangunnya di kurun waktu 1914 hingga 1915, Mas D. Terus kalau kita lihat secara kajian teknis, ini hampir sama, dia punya adik itu di Kebasen, tapi dia lebih pendek 79 meter. Ya. Nah, kemudian kalau kita melihat ini ya, look atau visual dari terowongan ini kan mirip-mirip Om. Memang semua terowongan kereta api itu bentuknya seperti ini? Atau bagaimana? Ada kaidah-kaidahnya atau gimana? Ini bentuknya kalau kita lihat memang bau atau lengkung itu dipergunakan untuk menahan momen, gaya momen dan tekanan yang timbul. Karena kalau kita melihat kajian secara geoteknik, untuk struktur tanahnya ini menyesuaikan dengan pola bangunan yang akan dibangun nanti seperti apa. Berarti tiap lokasi beda-beda nih ya hitungannya ya? Iya, dan rekor itu kan 1879 dan 1882 itu Lampegan. Di sana terkenal dengan cerita Nyai Sadir. Ya, ada penari warnanya merah itu nanti ya. Di dalam siapa Nyai? Ada. Iya, nanti akan kita ketemu. Nanti akan kita coba menelusuri di dalam seperti apa. Oh, bisa ini kita masuk? Iya. Oke. Ini nanti kita mulai jalan aja ya. Yuk teman-teman. Ya Om, kalau di terowongan seperti ini, kita kan ini ya membayangkan yang jalan ini kayak keretanya. Kalau kita lihat di depan sana kan itu belok
lengkung ya. Melengkung. Kok bisa ini ya teknologi pada waktu itu ya? Iya. Kalau lurus mungkin kita bisa ini ya, bisa melogikakan. Ini melengkung nggak belok tapi melengkung gitu loh, Om. Itu gimana teknologinya? Iya, jadi kalau waktu itu pembangunan terowongan ini didahulukan Mas Di. Karena memang terbagi-bagi untuk divisi pembangunannya. Jadi terowongan ini kan itu penggaliannya digali dengan salah satu cara-cara seperti kalau saya tangkap itu ada seperti pertambangan dulu Mas. Jadi ada rel kecil yang dimasukkan, lori, relnya itu untuk lori, kemudian setiap menggali ya, karena di sini kan konturnya macam-macam. Itu langsung ditaruh di kayak box-box kereta kecil dibawa keluar. Jadi terus ada kayak penyalur airnya juga. Sehingga di kanan kiri kalau kita lihat ini kan ada selokan nih Mas Di. Ada seperti parit nih. Ini fungsinya untuk saluran drainase. Karena kalau airnya nggak bisa terbuang akan membebani struktur sehingga rawan untuk roboh atau longsor ambles ya. Jadi ini kenapa lengkung biasanya ada kajian tekniknya ya. Karena kalau kita lihat secara topografis dari atas, ini kan pas di pinggiran Kali Serayu Mas, sehingga mengikuti kontur gerakan sungainya. Iya. Nah, ini namanya seleko Mas Di. Seleko? Ya. Seleko itu fungsinya ketika juru periksa rel yang ketika nanti ada kereta lewat untuk tempat berlindung yang aman. Jadi kita masuk sini. Oke Om, kemudian terowongan itu kan pasti apa ya melubangi sebuah bukit atau ya tanah padat seperti itu. Nah kalau tadi secara teknis fisik kan sudah nih Om. Kalau secara metafisikanya di dalam tanah itu sebenarnya ada entitas energi astral nggak sih? Ya pasti itu Mas. Jadi ketika kita lihat ya, ini kita kaji secara metafisik ya, lengkungnya kenapa? Waktu itu memang ditemukan beberapa batu-batu besar yang itu tertahan di dalam dan sulit untuk dipindahkan. Gitu. Dan menurut warga lokal waktu itu yang juga menjadi beberapa pekerja di sini, itu adalah bagian dari istana jin juga. Terus saya melihat juga kalau Mas Dia merasakan ya secara residual energi dan memori, ini tidak perlu kita mengambil tanah. Jadi secara residual memori, tanah itu tidak hanya pertama yang kita rasakan tuh tanah itu berbau jelagrah atau asap lokomotif waktu itu. Terus yang kedua bau, ini maaf nggak, bau badan keringat nggak? Iya, ketut-ketut gimana gitu. Iya, itu berasal dari bau pekerja waktu itu Mas. Gitu ya. Dan beberapa yang kalau menyebutkan kerja paksa, kalau yang saya tangkap ya berdasarkan beberapa kajian data juga, penggajiannya itu ada. Itulah, ini yang menjadi catatan bagi kita. Data administrasi yang dari sumbernya dari pemerintah kolonial, kita lihat dari SS itu kan turun ke engineering, kemudian turun ke pekerja, maaf ya disebutnya kuli, itu pasti menyusut, bahkan tidak dapat. Dan paksa di sini sebenarnya lebih ke dipaksa mengejar target karena 1 tahun harus jadi. Oke. Jadi ada potongan, setiap layer ada potongan-potongannya gitu ya. Iya, dan waktu itu memang justru keuntungan itu maaf ya, itu justru malah dapat di lokal-lokalnya. Dan karena unsur-unsur itu tadi dikejar target cepat, terus kemudian nutrisi gizi makanannya juga kurang, kecapean, penyakit juga. Apalagi ada beberapa di sekitar sini juga saya rasakan kejadian-kejadian seperti longsor ataupun menghirup gas beracun, sehingga pekerja-pekerja ini yang dipaksa dalam tanda kutip untuk mengejar target meninggal karena sakit dan kelelahan Mas Di. Sehingga ketika melewati sini memang banyak kejadian-kejadian mistis yang terjadi. Salah satunya tiba-tiba beberapa karyawan yang saya lihat pernah kita di sekitar kita sini ada beberapa yang mengalami kerasukan. Dan ini di bawah kita sih Mas, ada beberapa dulu yang dibikinkan lubang, jadi ketika waktu itu ada beberapa orang yang saya lihat sudah tidak kuat gini, kemudian sakit karena meriang, kedinginan dan kurang gizi dan sudah tua, akhirnya ketika meninggal di tempat sudah mojok gitu ya, langsung dimasukkan ke dalam lubang itu dan kemudian ditimbun menjadi jalur kereta api ini.
Nah gini Om, Ya. tadi ketika Om mau cerita tentang korban-korban dan sebagainya, kita sambil jalan kan, Iya. itu ada nggak sih kejadian-kejadian yang setelah itu dikaitkan dengan apa ya, hal-hal mistis? Sebenarnya banyak, kalau kita bilang sosok-sosok di sini banyak, tetapi yang kita bahas itu yang berkaitan dengan sejarah-sejarah saja gitu Mas D. Nah ini Oke. untuk kepekaan lagi ya, kita coba matikan lampu. Tapi untuk kali ini nanti senter saya saja yang coba masih ada. Untuk kru, lighting, coba lampu dimatikan. Oke, siap-siap. Lampu dimatikan. Om, Ya. jadi tadi kaki itu kayak ada yang nyentuh gini. Iya. Heeh. Kayak ada yang gendolin gini. Iya, ya? iya. Iya sama. Itu sebenarnya ini Mas, ada beberapa orang yang dulu itu melakukan suicide. Terus itu beberapa potongan-potongan tubuh kayak organ-organ gitu, karena ada sosok kayak tangan gini jalan sendiri. Waduh. Terus ini ada kepala gelinding, jadi ada apalagi suara bau atau apa Ya, gitu. itu yang pertama tadi kan kayak dipegang kakinya. Iya. Kemudian yang kedua, Om tadi cerita tentang ada bau jelagra, bau Iya, iya, keringat. Saya malah mencium bau wangi Minyak gandaria. kayak pewangi perempuan Iya, iya. zaman-zaman Lama. dulu, Iya. dan itu ngikut. Iya, memang ada di belakang kita, tetapi karena konteks kita izin kita sejarah, jadi ya ini sementara saya saja yang komunikasi dua Oke. arah gitu. Oke, ini kita sudah di penghujung waktu. Saatnya kita closing, jadi dinyalakan tidak apa. Siap. Oke. Ya, teman-teman Javanica semuanya, perlintasan kereta api, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah tanah seperti terowongan seperti ini, Iya, iya, iya. mau tidak mau pasti menyimpan banyak kisah. Iya, iya. Nah, tapi ini semua harus kita berikan respect. Iya, seperti apresiasi itu. juga. Dan pastinya kalau untuk konstruksi apapun itu pasti akan melintasi daerah-daerah yang dianggap wingit, keramat, angker, apapun itu, pembangunan apapun itu. Jadi memang kita harus melihat itu untuk kedepannya seperti apa. Dan ini kita ucapkan juga 76 tahun kereta api Indonesia hadir di Indonesia Nusantara, terutama. ya. Ya, seperti itu. Untuk sobat-sobat Javanica, kita juga mengajak teman-teman semua untuk selalu support channel Kisah Tanah Jawa, dan juga mau ngajak untuk ikut join membership seperti itu. Ya. Karena hari ini membership jadi lebih mudah, fasilitasnya juga nambah banyak, dan teman-teman juga bisa tetap like, subscribe, kemudian kalau mau dapat notifikasinya, caranya kita nyalakan lonceng. Ting, ya. Oke. Yuk kita pamitan Om. Ya, terima kasih semuanya. Diucapkan terima kasih terutama kepada PT Kereta Api Daup 5 Purwokerto yang sudah memberikan izin, kepada teman-teman semua kru yang sudah bertugas. Mas D, terima kasih semua. Semuanya yang ada di sini juga diucapkan terima kasih. Akhir kata, jaya terus perkereta-apian Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Salam rahayu.